Oke. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana webinar nasional dengan tema prestasi Arab dalam sektor linier dan non-linier kepada Uhtina Ratna Pritasari. Dan 4 disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Syafi'i selaku perwakilan Kaprodi PBA Winsa. Yang saya hormati Bapak Abdul Syarqawi selaku pemateri linier dan Mbak Kurota Ayun selaku pemateri non-linier. Yang saya hormati Mbak Safira selaku Ketua Hima Prodi PBA Winsa. Dan juga peserta yang saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah karena telah memberikan nikmat sehat Islam dan iman kepada kita semua. Dan juga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita
menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah datang pada acara ini dan juga kepada para panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan acara dengan sedemikian rupa. Saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, serta terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara webinar ini. Acara webinar prospek karir Sarjana Bahasa Arab dalam sektor linier dan non-linier merupakan sebuah bentuk kepedulian HMPPBA terhadap mahasiswa menjadi sebelum lulus, sebelum memasuki dunia kerja. Faktor pendorong lain terselenggaranya acara webinar prospek karir ini, yakni selama mahasiswa mengenyam bangku perkuliahan, mahasiswa belum tentu informasi yang akurat mengenai cara mencari pekerjaan, terutama selama masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, harapan terselenggaranya webinar prospek karir ini, mahasiswa dan lulusan bahasa Arab memiliki dan dalam mencari pekerjaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa halangan suatu apapun yang berarti. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab kepada Uhtina Safira Tasya Buditomo. Dan Merpati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang terhormat Ustadzah Mufliha MA selaku Ketua Prodi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i, SPD MPD, sebagai Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati pemateri yakni Ahina Abdullah Syarkawi SPD MPD dan Uhtina Qurrata Ayun SPD. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Webinar Nasional Uhtina Ratna, dan yang saya banggakan seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar nasional pada pagi hari ini. Sedikit yang dapat saya sampaikan, menambahi dari sambutan dari Ketua Pelaksana, memfasilitasi mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Bahasa Arab, baik A maupun BSA, yang mana kami pada para mahasiswa Bahasa Arab sering berdiskusi bahwasannya pada COVID-19 ini, ketika kita sudah lulus, menjadi mahasiswa Bahasa Arab, apa yang harus kita lakukan? Banyak mahasiswa yang memiliki dilema setelah lulus mau kemana, dan akhirnya karena bingung S2 menjadi pelariannya atau dan lain sebagainya. Padahal setelah kita lulus, kita bisa menyentuh banyak karir, baik linear maupun non-linear. Jadi anggapannya kita jangan mencari pekerjaan, tapi kita mencari karir. Bedakan antara karir dan pekerjaan. Nanti kita akan kupas lebih lanjut oleh pemateri yang tak kalah hebat. Nanti bisa ditanyakan kita dalami tentang apa itu karir dan bagaimana kita sebagai mahasiswa mau fokus ke karir linear, baik yang linear maupun non-linear. Baik, sekian dari
sambutan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyah Robiah. Tahiyah. Tahiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, ini sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafi'i, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Ampel Surabaya, sekaligus untuk membuka webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Syafi'i, dan Pak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati pemateri, narasumber kita, Bapak Abdullah Syarqawi dan Ibu Qurrata Ayun. Kemudian yang saya banggakan, bahwa BPA UIN Ampel Surabaya beserta jajarannya, para panitia, penyelenggara webinar nasional ini beserta timnya, dan juga semua peserta webinar yang sudah bergabung. Selamat datang, selamat mengikuti rangkaian kegiatan di webinar pagi hari ini. Semoga membawa kebaikan dan keberkahan. Amin. Bapak Ibu sekalian, para peserta, alhamdulillah di pagi hari ini RP melalui panitia webinar telah melaksanakan kegiatan yang positif ini, memberi bekal wawasan dan pengetahuan nanti dari narasumber kita Pak Abdullah Syarqawi dan Bu Qurrata Ayun. Ya, ini merupakan kegiatan yang positif sehingga ada gambaran apa yang harus dilakukan para sarjana pendidikan bahasa Arab atau sarjana sastra Arab dalam menghadapi dinamika kehidupan yang kompleks, yang perkembangannya sangat cepat, apalagi setelah terjadinya pandemi. Jadi upaya-upaya adaptasi, upaya-upaya antisipasi perlu dilakukan. Maka sudah tepat webinar yang diselenggarakan oleh panitia, bagaimana nanti prospek karir dari para sarjana, baik dalam bidang linear maupun non-linear, itu saya kira sangat positif dan semoga ini memberi pencerahan dan memupuk motivasi positif para mahasiswa yang sedang belajar, yang sedang menempa pengetahuan di bidang bahasa Arab. Mungkin kegelisahan ini tidak hanya terjadi di para sarjana bahasa Arab, di bidang lain juga sama. Jadi ada harapan dan tantangan yang luas di depan gitu ya, tentang prospek keadaan, prospek peluang dan tantangan yang berkembang di depan itu. Jadi semua sedang menghadapi itu, sehingga sampai muncul kebijakan Merdeka Belajar, salah satunya juga itu. Jadi tidak cukup butuh linearitas, tapi juga perlu adanya antisipasi dan adaptasi terhadap bidang-bidang yang non-linear. Baik Bapak Ibu sekalian, salam dari Ibu Kaprodi, tidak bisa hadir karena ada halangan. Untuk Pak Abdullah Syarqawi dan Ibu Qurrata Ayun, para peserta webinar. Dalam hal ini, Prodi sangat mengapresiasi
kepada kedua narasumber, Pak Abdullah Sarkawi dan Qurrata Ayun yang bersedia dan mendampingi HMB dalam hal ini panitia webinar untuk berbagi, untuk mendiskusikan, memberi pencerahan tentang tantangan ke depan yang kompleks, sehingga itu tadi ada secerca harapan, gambaran apa yang harus dilakukan, adaptasi dan antisipasi di bidang karir mereka, baik yang sektor linier maupun non-linier. Baik, mungkin itu atas nama Prodi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada narasumber dan juga pada para peserta webinar yang sudah bergabung. Semoga acara ini membawa positif untuk kita semua, untuk para mahasiswa dan para sarjana yang menggeluti bidang bahasa Arab, gitu ya, sehingga ini nanti bisa berdampak juga pada perbaikan kurikulum, adaptasi pembelajaran, sehingga memberi bekal mahasiswa untuk siap menghadapi kehidupan baik akademik maupun non-akademik. Baik Bapak Ibu sekalian, mari acara ini kita buka bersama, kita awali, kita buka dengan bacaan basmalah, semoga dengan isim Allah yang Rahman dan Rahim, proses webinar ini memberi kemaslahatan, keberkahan pada kita semua. Mari kita baca sama-sama, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin itu atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ahina Saiful. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولا ناصلة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بيسرنا كل عسير بسيد البشير نذير محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول الفاتحة. Acara terakhir penutup. Baiklah, untuk menutup acara kita pada pembukaan ini, marilah kita baca dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, Medan Islamnya selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam memandu acara kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini sesi webinar yang akan saya serahkan kepada moderator kita, yaitu
Uktina Tagrasatul, waktu dan tempat disilakan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony Uktina Mailina Nur Islamia karena telah memberikan kesempatan untuk memandu webinar nasional pada pagi hari ini dengan konsep gelar wicara yang bertemakan prospek karir sarjana bahasa Arab dalam sektor linear dan non-linear. Baik, sebelum memasuki sesi perkenalan, maka di sini izinkan saya untuk membacakan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, timeline webinar eksternal dan kebahasaan. Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021 adalah pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021, yang dimulai pada pukul 9. Yang kedua, room Zoom akan dibuka 30 menit sebelum webinar. 3, kita wajib memasuki room Zoom 15 menit sebelum webinar dimulai. Yang keempat, peserta wajib mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah ditentukan oleh panitia jika device mendukung. Yang kelima, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang keenam, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Yang ketujuh, saat sesi tanya-jawab, teknis bertanya adalah semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukannya dengan caranya yang diketik secara ringkas, atau bisa juga dengan mengaktifkan fitur raise hand yang nantinya akan dijelaskan saat sebelum memasuki sesi tanya-jawab. Yang kedelapan, moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu diskusi terbatas. Yang kesembilan, mikrofon dapat diaktifkan ketika dipersilahkan oleh moderator. Dan yang terakhir, peserta wajib mengganti nama tampilan dengan format peserta underscore nama lengkap underscore instansi. Baik. Langsung saja sebelum kita beranjak pada sesi pembahasan materi dengan narasumber, sesuai dengan pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak aruf. Oleh karena itu, perkenankan saya selaku moderator untuk membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Abdullah Syarqawi dan Ustadzah Qurrata Ayun. Kepada panitia yang bertugas, dimohon untuk share screen, agar partisipan yang hadir di room Zoom tidak hanya dapat mendengar, namun dapat menyaksikan melalui monitor mereka masing-masing. Karena mungkin teknisi terkendala sinyal, maka dari itu yang tampak di layar para partisipan ini sedikit ngeblur ya, tapi saya akan membacakan untuk pemateri linear kita dengan nama lengkap Abdullah Syarqawi, MPD, tempat tanggal lahir Sumeneb 20 April 1993, jenis kelamin laki-laki, alamat asal Sumeneb, alamat di Surabaya Gunung Anyar, alamat domisili Gunung Anyar, beragama Islam, dan untuk nomor teleponnya bisa dicatat 082 332 614 504. Baik, untuk emailnya abdullahsyarqawi6@gmail.com. Untuk blog Abdallah MA, MA-nya di caps lock. Facebooknya juga dengan nama yang sama, Abdallah MA. Untuk jenjang pendidikan formal, tingkatan sekolah SD di SDN Panaungan 1,
Sumeneb tahun lulus 2005, MTS Istiqmalun Najah di Sumeneb tahun lulus 2008, di MA Darul Ulum Banyuanyar tahun lulus 2011, pendidikan D2 di Ma'had Umar bin Khattab Surabaya tahun lulus 2012, menempuh S1 di UINSA Surabaya tahun lulus 2017, menempuh S2 di UINSA Surabaya dan tahun lulus 2019. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama ada FKMSB, jabatan sebagai Ketua Wilayah Surabaya, periode 2015 sampai 2017. Ada anggota HMPPBA, jabatan sebagai Wakil Ketua pada periode 2014 sampai 2015. Ada juga menjadi koor kebahasaan di HMPPBA pada periode 2015 sampai 2016. Untuk pengalaman kerja di MA Bi'rul Ulum Gedangan sebagai guru ekstrakurikuler bahasa Arab pada tahun 2016 sampai 2018. Beliau juga menjadi guru bahasa Arab di MTSN 3 Kota Surabaya pada tahun 2017 sampai sekarang. Beliau juga menjadi dosen intensif bahasa Arab di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017 sampai sekarang, dan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya pada tahun 2019 sampai sekarang. Kita lanjut membacakan CV dari pemateri yang non-linier, yaitu Ustadzah Qurrata A'yun. Ustadzah Qurrata A'yun ini merupakan seorang supervisor di PT Mukti Global Niaga dan juga pengurus harian di Ikatan Keluarga Alumni ITLA. Pendidikan yang ditempuh adalah S1 Pendidikan Bahasa Arab di UINSA pada tahun 2013 sampai 2017. Pengalamannya adalah menjadi staf Ketua Umum PPP pada tahun 2018 sampai 2019. Dan juga berkontribusi di redaksi media hidayatuna.com pada tahun 2019 sampai 2020. Beliau juga menjadi supervisor di PT MGN 2020 yang bertanggung jawab sebagai Business Development, Problem Solver, dan General Affair khusus perusahaan klien or partner. Untuk mohon maaf, saya belum membacakan kontak person dari Ustadzah Qurrata A'yun. Bisa dicatat oleh para partisipan, yakni 0812 1300 6012 dengan email qurratu.ayun@mgn.asia. Alamatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih kepada petugas yang telah share screen. Sangat luar biasa sekali ya, dilihat dari CV-nya saja sudah bikin kita penasaran dan ingin secara langsung membahas tentang tema pada pagi hari ini. Dan untuk pemateri harap bersiap karena selama 60 menit ke depan saya sebagai moderator akan memandu jalannya webinar dengan sistem gelar bicara. Yang mana webinar ini sangat unik, tidak seperti webinar-webinar yang lain yang mana biasanya peserta hanya mendengarkan pemateri berbicara, kemudian memang sama-sama ada sesi tanya jawab di akhir, tapi kali ini dijamin tidak akan membosankan karena kita akan komunikasi aktif dengan pemateri. Dulu kedua pemateri kita apakah sudah hadir? Ustadz Abdullah Syarqawi. Assalamualaikum, sudah hadir. Waalaikumsalam. Untuk pemateri non-linier kita, Ustadzah Qurrata A'yun, apakah sudah hadir? Assalamualaikum, sudah hadir juga di sini. Alhamdulillah, langsung saja kita mulai. Saya akan membacakan sebuah opini. Banyak seminar atau workshop motivasi yang menampilkan orang-orang sukses tanpa pendidikan formal yang memadai seringkali banyak disalahartikan. Pola pikir yang salah tersebut salah satunya adalah buat apa kuliah tinggi-tinggi kalau tanpa kuliah pun bisa sukses. Kisah sukses seseorang tanpa pendidikan tinggi
tersebut janganlah disalahartikan. Bagaimanapun, kuliah itu sangat penting untuk menambah keterampilan, pengetahuan, dan juga wawasan untuk menunjang karir ke depannya. Dalam opini tersebut, kita menjumpai kata karir. Nah, menurut pemateri dari sektor linear, Ustadz Abdullah Syarqawi, bagaimana gambaran dari karir itu sendiri? Kepada Ustadz Syarqawi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fadil Al-Fudala, khususnya kepada dosen saya Al-Ustadz Dr. Syafi'i, dosen saya ketika S1, dan juga Dr. Muflihah, juga dosen saya, teman-teman dari HMP. Saya sampaikan, saya sebut teman-teman karena juga saya alumni dari HMP Pendidikan Bahasa Arab, cuma di beda periode seperti itu. Terima kasih pada Mbak Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya, khususnya kepada kami pemateri, untuk sharing atau bercerita tentang pengalaman. Di sini saya tidak ada niatan menggurui karena kita di insya Allah jurusan yang sama, mungkin ada yang berbeda, cuma saya sampaikan di sini berbagi pengalaman, menebar manfaat. Kalau ada manfaat bisa diambil bersama. Terima kasih juga kepada Ketua HMP, Mbak Ketua HMP yang tadi sambutan, telah mempercayakan kepada saya khususnya untuk menyapa pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Bentar, saya sudah siapkan. Sudah tampil? Sampun, Baik. Ustaz. Baik, di sini saya kebagian tentang berkarir dengan modal dengan bahasa Arab yang linear, tapi saya kasih di sini berkarir dengan modal bahasa Arab. Sebagai mahasiswa khususnya, tentunya kita mungkin ketika sudah masuk khususnya semester akhir, sudah mulai mereka-reka. Nanti setelah lulus aktivitas saya itu apa? Ketika saya sudah semester akhir, skripsi selesai, lulus, aktivitas saya apa? Saya tidak hanya fokus pada masa pandemi kali ini. Umumnya, setiap sarjana itu ketika sudah masuk semester 6, 7, ataupun 8, itu sudah mulai ada rencana. Sudah ada planning, saya ketika lulus apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan? Kegiatan apa yang cocok buat saya? Saya tidak mengatakan cari duit, enggak, itu urusan belakangan. Tapi apa kegiatan kita setelah lulus supaya kita tidak ada beban bagi keluarga, termasuk bagi kita pribadi. Tentunya harus ada rencana yang matang. Ke depan saya itu harus jadi apa? Ke depan saya harus berperan sebagai apa? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sangat cocok ada semacam pengenalan atau informasi tentang khususnya karir yang cocok dengan alumni bahasa Arab. Tidak hanya pendidikan bahasa Arab ya, tapi bahasa Arab bisa juga dengan sastra Arab. Berkarir dengan modal bahasa Arab. Ini
menjadi standar ukuran dari berkarir dengan modal bahasa Arab tentunya adalah adanya kompetensi dari setiap mahasiswa ataupun mahasiswi ketika masa perkuliahan. Apa modal bahasa Arab kita yang kita miliki itu apa? Kita tahu dalam bahasa Arab itu diantaranya ada 4 maharah, istima', kemudian ada kalam, ada qiraah, ada juga kitabah. Kita harus tahu itu dulu. Modal kita seperti itu. Jadi jangan hanya memahami bahasa Arab itu hanya sekedar nahu sorof saja. Itu keliru. Mungkin banyak di luar sana udah keluar alumni pondok, habis itu ngambil pendidikan bahasa Arab atau sastra Arab. Dari dulu belajar nahu sorof seperti itu yang dibahas. Modal bahasa Arab itu titar itu tidak sesempit itunya. Menebak sesuatu ini masih linier. Dikatakan ini sesuai dengan dia di jurusan. Pendidikan mulai dulu pendidikan bahasa Arab. Di pendidikan bahasa Arab itu mempelajari dari aspek lughahnya, kebahasaan, kesusastraannya, misalnya dari segi aspek kependidikan. Jadi di pendidikan bahasa Arab linear setidaknya dikuasai ini, yaitu tata bahasa Arabnya, linguistiknya, sastraannya, dan pendidikannya. Jadi bahasa Arab kerap dikaitkan dengan agama Islam. Betul. Makanya mengatakan saya belajar bahasa Arab karena saya Muslim. Bahkan di luar jurusan bahasa Arab pun belajar bahasa Arab rasanya karena Muslim. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang dipergunakan dalam Al-Quran hadis. Ini tujuan utama. Jadikan tujuan utama. Jadi karir itu jangan dijadikan tujuan satunya bahasa Arab di sini rugi besar kalau kita belajar bahasa Arab menafikan Al-Quran hadis untuk memahami agama atau Al-Quran dan hadis atau dan lain-lain. Namun nyatanya itu cakupan bahasa Arab lebih luas dari yang diketahui oleh orang awam. Makanya saya katakan tadi, ketika ngambil jurusan sastra Arab atau pendidikan bahasa Arab, dari dulu anggapan orang itu paling belajar nahu sorof itu nggak selesai-selesai. Saya ketika sudah lulus S1 ditanya, yang ditanya apa? Nahu sorofnya. Berarti sudah bisa nahu sorof. Tidak cuma itu. Ya kan? Standar yang harus dimiliki ataupun modal yang harus dimiliki oleh mahasiswa bahasa Arab itu, lulusan bahasa Arab, tidak hanya berkutat nahu, sorof, ataupun balaghah. Tidak hanya ilmu alat itu. Tapi lebih dari itu. Di sini juga akan diajarkan tentang ilmu kebahasaan Arab, ya, kemudian ada kewirausahaan di bidang bahasa Arab. Mungkin nanti setiap kampus mungkin berbeda. Kalau yang di kampus saya itu nanti ada terjemah dan pariwisata misalkan. Di situ ada sudah beda ranah. Bagaimana ini dilatih seperti ini, misalkan terjemah seperti ini, dan seterusnya. Jadi mahasiswa prodi bahasa Arab itu, pendidikan bahasa Arab tidak hanya dapat menerjemahkan bahasa Arab, bahkan lebih dari situ, skillnya apa yang dimatangkan. Juga bisa misalkan kaligrafi bahasa Arab itu ada kaitannya itu, karena di situ ada misalkan mata kuliah qawaidul imla, kemudian qawaidul imla wal khat misalkan itu. Jadi tidak usah bingung kepada mereka, kepada antum yang masih ada rencana, saya ingin nanti misalkan berkarir sesuai dengan jurusan saya. Miliki satu skill saja itu bisa menjadi sebuah pegangan antum ke depannya. Satu skill saja. Saya ada cerita teman orang jauh kuliah di Surabaya. Itu kemampuannya di bidang kaligrafi itu
hampir, saya katakan hampir, mengalahkan kemampuan berperan dalam pelatihan dan itu di bidang kaligrafinya. Jadi skill kaligrafi. Ada skill yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut di kaligrafi, bukan di pendidikan, bukan bukan di kebahasa Araban dan seterusnya, bukan di Maharatul Kalam, enggak, cuma kaligrafinya. Ternyata dia unggul. Yang kaligrafi itu masih ada kaitannya dengan bahasa Arab. Seperti itu. Jadi, apa yang kalian miliki? Misalkan di bidang qiraah wa tarjamah, nah itu skillnya dimatangkan. Bisa. Jadi, intinya harus punya skill. Kalau ingin linear, itu saya katakan karir yang berprofesi. Profesi. Saya tidak mengatakan pekerjaan, tapi apa profesi itu? Di antaranya harus profesional dalam melakukan itu. Banyak pekerjaan yang tidak disebut profesi, tidak secara profesional misalkan. Tidak secara profesional. Jadi bisa hidup dengan skill, satu skill, apalagi banyak skill yang dikuasai. Baik, selanjutnya yaitu lulusan prodi pendidikan bahasa Arab dipersiapkan. Ini umumnya sesuai dengan fakultasnya, sesuai dengan jurusannya pendidikan. Dipersiapkan untuk menjadi pengajar atau guru bahasa Arab di lembaga pendidikan formal maupun non formal. Terlepas dari nanti di bidang apa, di bidang tentang pariwisata kah, terjemah kah, dan lain-lain kah. Selama itu dalam lingkup pendidikan bahasa Arab, biasanya itu yang gambaran umumnya adalah menjadi seorang pendidik. Kalau S1 guru lah, kalau S2 dosen. Seperti itu, minimal S2 dosen. S1 jadi guru, entah nanti di desa ataupun di kota. Intinya ada pandangan umum bahwa lulusan pendidikan bahasa Arab itu menjadi pendidik atau pengajar, maupun formal ataupun non formal. Kemudian bisa jadi juga di situ, di jurusan itu ada ilmu kewirausahaan yang didapatkan dari perkuliahan. Juga memungkinkan lulusan prodi ini untuk mengembangkan usaha sendiri sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Tetap harus linear. Di situ tetap harus linear. Jadi selanjutnya ini kalau masih S1. Kalau misalkan lanjutkan kepada S2 dengan melanjutkan pendidikan ke tingkat pasca, misalkan pasca sarjana, lulusan ini bisa menjadi dosen di bidang terkait. Jadi tidak hanya berkecimpung dalam dunia pendidikan, lulusan prodi ini dapat menjadi, bisa juga terlepas dari guru ataupun dosen, penerjemah bahasa Arab. Ada pemandu wisata untuk turis asal Timur Tengah. Kemarin misalkan ada berbondong-bondong, ada dari Saudi ataupun orang Dubai kemarin yang suka jalan-jalan, itu kita bisa mendapatkan peluang itu. Tergantung dari, maaf saya katakan, kecerdasan yang kita miliki untuk membaca peluang. Itu. Rasa percaya diri, itu perlu. Kemudian ada juga seniman kaligrafi atau menjadi bagian dari kedutaan besar RI untuk negara-negara Timur Tengah. Bisa juga di bidang diplomat misalkan. Bidang diplomasi dibutuhkan untuk Timur Tengah. Perlu diketahui bahwa sekarang itu bahasa Arab itu tidak hanya menjadi rujukan bagi orang-orang Muslim saja. Tidak hanya menjadi pegangan bagi orang-orang Muslim saja. Non-Muslim pun juga seperti itu. Banyak sudah belajar bahasa Arab. Tujuannya apa? Mungkin tujuan berbeda. Bisa karena faktor ekonomi kah? Politik kah? Di Israel itu, kalau dia tidak bisa bahasa Arab, bisa dikeroyok. Israel kita tahu yang mayoritas di situ banyak bukan non-Muslim. Seandainya tidak bisa bahasa Arab, itu akan dikeroyok oleh negara tetangganya itu. Informasi mana yang dapat mereka dapatkan kalau mereka tidak mengerti bahasa tetangganya? Jadi seperti itu. Jadi begitu juga dengan bahasa Arab. Berbeda dengan bahasa-bahasa yang selainnya. Misalkan yang meskipun di wilayah Arab, daerah sekitar Arab, belum tentu itu berbahasa Arab. Kita fokus pada bahasa Arab, kalau kita kerucutkan misalkan Fusha dan seterusnya. Fusha dengan berbagai lahjat seperti itu. Karena ada bahasa yang mirip bahasa Arab,
di situ kita katakan Arab misalkan Timur Tengah atau apa, itu menggunakan bahasa Urdu, bukan bahasa Arab. Jadi orang non-Arab pun, orang non-Muslim pun sekarang itu belajar bahasa Arab dengan tujuan mungkin berbeda dengan kita. Sekarang kenapa kita tidak bisa percaya diri dengan jurusan kita, dengan status kita. Harus tetap ada rasa percaya diri. Jadi kita juga bisa membaca peluang, tidak hanya fokus menjadi guru saja. Pulang ke desa jadi guru. Akhirnya lembaganya kekurangan, kelebihan stok guru karena apa? Semua sarjana Arab itu pulang ingin jadi guru. Harus bisa membaca peluang di situ. Tetap masih banyak, masih banyak yang masih sesuai dengan jurusan yang kita ambil. Baik, di sini penerjemah ya. Di sini menerjemahkan itu baik dari satu bahasa ke bahasa lain, segi lisan bisa. Jadi penerjemah misalkan ada kunjungan dari sering karena apa, di Indonesia itu sering misalkan kedatangan seminar dari Arab. Tentunya pemateri itu akan kesulitan ketika tidak bisa berbahasa lokal. Tentu membutuhkan suatu penerjemah. Itu di sini adalah bahasa lisan. Di sini tentunya skill yang harus dimiliki oleh penerjemah di sini adalah istima' sama kalam. Seperti itu. Harus. Tidak bisa lemah. Dan salah satunya tidak bisa. Minimal 2, istima' sama kalam. Bagaimana dia bisa mendengarkan, kemudian bisa menyampaikan secara lugas tanpa berpikir. Ketika dia menerjemahkan bahasa lokal, bahasa Indonesia misalkan ke dalam bahasa Arab, dia menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia tanpa berpikir. Langsung spontanitas. Begitu mendengarkan, jangan tanyakan diulang karena Ustaz. Jangan, tidak seperti itu. Tetap harus spontanitas dan ini harus terlatih. Modal utama dalam ini adalah istima' sama kalam. Atau isyarat. Kalau isyarat mungkin bahasa yang digunakan kepada orang yang khusus. Kemudian baik, selanjutnya yaitu menerjemahkan teks tulis. Ini saya rasa banyak peminatnya. Menerjemahkan teks tulis. Entah berupa dokumen, berupa kitab, berupa surat kabar atau jurnal, bisa diterjemahkan. Menerjemahkan teks tertulis di sini. Manuskrip bisa, sesuai dengan bidangnya. Kalau di bidang filsafat, dia tuh harus bisa filsafat. Ilmu tentang filsafat, harus bisa menerjemahkan. Sesuai bidangnya. Kalau dia bidang linguistik, bisa menerjemahkan linguistik. Kalau misalkan dia mampu bahasa Arab, tapi hanya fokus pada linguistik, tidak bisa menerjemahkan, akan kesulitan menerjemahkan kedokteran. Di sini akan kita bahas apa saja yang harus dimiliki oleh penerjemah di sini. Begitu juga dengan bahasa lisan. Kalau bahasa-bahasa tentang askari, ya misalkan militer, sedangkan kita anak pendidikan akan kesulitan ketika menerjemahkan. Harus juga di samping bisa bahasa Arab lancar, juga punya wawasan, punya pengetahuan terhadap bidang yang sedang digeluti di situ. Jadi ada istilah-istilah, ada mustalahat yang harus dikuasai oleh penerjemah itu supaya nyambung terhadap narasumber atau materi yang membutuhkan jasa terjemah itu. Begitu juga tes tertulis kitab misalkan. Kitab di bidang linguistik, di bidang fikih, di bidang apa tafsir, itu masih banyak butuh penerjemahan situ. Butuh penerjemahan. Bisa itu diterjemahkan, misalkan dipublis atau ber-ISBN atau apa nanti itu urusan nanti pemasarannya. Tapi peran kita sebagai penerjemah bisa bekerja sama dengan perusahaan, misalkan jasanya adalah penerjemah, bisa seperti itu. Baik, di sini lanjut pada tugas penerjemah. Kemudian tugas penerjemah menerjemahkan pesan secara bersamaan maupun berurutan. Makanya saya katakan tadi itu spontanitas. Dulu saya pernah kedatangan ketika kuliah dulu ada pemateri dari Australia.
Itu pematerinya membawa penerjemah, tentunya bahasa Inggris. Itu saya anggap bagus, luar biasa. Ketika pemateri berhenti bicara, penerjemah langsung menerjemahkan. Langsung menerjemahkan. Jadi spontanitas. Jadi tidak harus menunggu berapa paragraf, pemateri bernafas, berhenti sejenak, langsung penerjemahnya langsung menerjemahkan. Jadi apa di situ apa spontanitas, tentunya dengan pengalaman di situ. Kemudian menggunakan bahasa sambil sebisa mungkin menjaga konten, konteks, dan gaya bahasa agar tidak banyak berubah. Masalah nanti berubah itu tidak apa-apa. Yang penting kita menyampaikan secara bahasa lisan, dipahami oleh audien atau pendengar dengan catatan tidak mengubah konten atau konteks gaya bahasa itu. Kemudian di sini mendengarkan pernyataan pembicara yang hendak dia terjemahkan. Sambungan elektronik pendengaran juga diperlukan. Kemudian mengumpulkan terminologi istilah, ini saya sampaikan. Di bidangnya apa? Kalau di bidang medis maka harus banyak mustalahat-mustalahat yang dikuasai. Kalau di bidang hukum harus tahu bidang-bidangnya apa. Di bidang kedokteran harus tahu. Di bidang kemiliteran misalnya harus tahu. Bidang politik harus tahu istilah-istilah yang harus dikuasai oleh penerjemah tersebut. Kemudian membaca materi-materi tertulis seperti dokumen hukum, karya ilmiah, dan laporan berita. Seperti itu. Jadi kita harus punya berwawasan. Jangan hanya bermodalkan saya alumni bahasa Arab, pasti bisa. Jangan berhenti belajar. Tetap modal utamanya iya seperti itu. Tapi harus ada tambahan di sini. Ketika ingin menjadi penerjemah yang baik, misalkan, itu harus menguasai bidang apa yang hendak dia geluti. Seperti itu. Di bidang wisata misalkan harus bisa nama-nama tempat, istilah-istilah, dan seperti itu, mustalahat, nama-nama tempat yang dituju, bahasanya misalkan harus ringkas. Ketika pariwisata misalkan menawar tempat, misalkan kita mengatakan harga terakhir, apa misalnya ngomongnya? Al-kalamul akhir, kita memahami itu omongan terakhir. Maksudnya itu yang dimaksudkan di situ adalah ketika menawar ya harga terakhir, itu bisa menggunakan kalamun akhir, bisa seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang dipersingkat dalam obrolan atau dalam muhadatsah seperti itu. Kemudian kita masuk pada sastra Arab. Ini sedikit berbeda dengan pendidikan bahasa Arab. Jurusan ini bisa mempelajari linguistik, sama dengan PPA juga ada. Nah, cuma di sini lebih kepada masuk pada isi, ciri artistik, estetika, keaslian, serta keindahan isi dalam teks atau tulisan. Lebih ke, ya namanya juga sastranya. Kamu akan pelajari berbagai karya novel, misalkan naskah drama, atau puisi yang pasti ditulis dalam bahasa Arab, atau syair-syair itu. Syair-syair itu. Makanya nanti ada ilmu-ilmu khusus dalam sastra Arab. Jadi tidak hanya belaghah saja ya, lebih dari situ. Misalkan ada arud, ada qawafi, kemudian apa yang berhubungan dengan sastra. Nah, mempelajari sastra Arab ini bertujuan untuk mengasah kemampuan analisis dengan mengkaji, menganalisis dan mengapresiasi berbagai karya sastra Arab, walaupun tidak menutup kemungkinan kamu bisa menciptakan karya sastra. Banyak yang sudah di bidangnya itu sesuai sastra yang bisa dengan sastra. Cuma kadang ada banyak yang pesimis, saya itu orang Indonesia, kenapa harus bikin sastra Arab? Tidak seperti itu. Ada beberapa dosen kita misalkan atau di Indonesia ataupun di mana, dosennya Indonesia itu karyanya berbahasa Arab, ada. Itu di bidang kitab, di bidang sastra juga ada. Atau bisa dengan karya Indonesia, bisa. Misalkan menerjemahkan dari sastra Arab diterjemahkan pada Indonesia, bisa. Misalkan cari tentang syair-syair motivasi dalam bahasa Arab terjemahkan bahasa Indonesia, itu sangat berguna. Selanjutnya adalah prospek. Di sini. Kemudian tadi itu hubungan Indonesia dengan negara Arab itu sangat baik. Terbukti orang Indonesia, semua orang Arab itu sudah keluar masuk ke situ ke negaranya. Jadi yang menguasai budaya Arab di sini mempunyai peluang yang bagus. Jadi lulusan ini bisa misalkan menjadi penerjemah.
ahli budaya dan bahasa Arab, kemudian peneliti di lembaga penelitian Timur Tengah, misalkan di kedutaan atau menjadi duta bekerja di duta di Indonesia di bawah duta Arab misalkan, atau duta negara-negara Timur Tengah, atau di perusahaan-perusahaan swasta yang berbasis di Timur Tengah, bisa seperti itu. Ini secara gambaran umum. Kemudian di sini ada misalkan alumni sastra Arab, sebenarnya bisa ini cakupannya, pendidikan yang bahasa Arab juga bisa masuk ke sini, bisa. Misalkan ada penerjemah. Sudah saya sampaikan tadi, penerjemah itu tugasnya apa, kompetensi yang dimiliki itu harus bagaimana, secara profesi itu penerjemah itu bagaimana. Bisa pemandu tur, bisa. Tentunya di sini pemandu tur atau pemandu wisata. Kalau pemandu tur misalkan di travel, saya punya teman punya travel itu hampir tiap bulan kayaknya pulang pergi Indonesia, Saudi, jadi umrohnya tiap bulan. Ya, ini sebagai pemandu tur. Ke sana bagaimana menemani orang-orang Indonesia itu berkomunikasi di Arab. Karena biasanya orang atau perempuan itu kalau haji atau umroh itu ke sana ketika beli ingin menawar. Ketika membeli ingin menawar, ingin membeli menawar. Ketika berkomunikasi tidak bisa, maka di sini dibutuhkan orang pemandu atau pemandu wisata, bisa penerjemah juga sekaligus pemandu. Di sini ada juga diplomat, ada penulis puisi, ini yang sastra Arab, penulis puisi, penulis lirik, dan penulis kreatif. Bisa juga diplomat, diplomasi antar dua negara misalnya dibutuhkan, bisa. Baik, ini secara umum dosen atau pengajar. Nah, ini saya anggap sebagai penutup ya, dosen atau pengajar. Setelah kita memahami tentang ini terjemah, kemudian sebagai pemandu, penulis ataupun dan lain-lainnya, kita sekarang masuk. Kebanyakan pandangan orang ketika sudah alumni sarjana, entah itu pendidikan atau apa, bisa menjadi pengajar. Utamanya orang-orang desa yang punya anaknya sekolah, meskipun itu jurusan di luar pendidikan, yaitu bisa menjadi pengajar. Banyak yang menjadi ngajar itu misalkan gelarnya sarjana ekonomi, ngajar ekonomi. Kemudian sastra Inggris, ngajar bahasa Inggris. Ada banyak, karena pandangan itu harus bisa mengajar. Dan ini memang tidak menutup kemungkinan. Hanya saja nanti dikatakan itu sebagai profesi atau tidak, itu urusan belakangan. Kita masuk pada dosen atau dalam kurung pengajar. Dosen adalah tenaga pendidik profesional bertugas mengajar dan membimbing mahasiswa sesuai dengan bidang kompetensi dan keahliannya. Seperti itu. Jadi bisa ya. Minimal S2 berarti. Minimal S2. Kalau misalkan sastra Arab S2 bisa. Di situ pastinya ada lowongan dosen, pasti dibutuhkan dosen juga di bidang sastra. Dalam pendidikan juga bisa. Banyak mata kuliah yang sangat sesuai dengan jurusan pendidikan bahasa Arabnya. Entah itu fokus pada pendidikan atau kebahasaannya. Bisa dosen. Saya katakan dosen kenapa? Supaya target dari peserta ini, para mahasiswa ini tidak hanya selesai S1. Harapan saya itu bisalah lanjut S2. Selama ada kesempatan lanjut S2. Jadi jangan mentok di S1 kemudian selesai, harus mengejar lebih tinggi. Niatnya ya thalabul ilmi. Masalah karir kan nanti belakangan, nanti lihat peluang kita seperti apa. Skill yang kita miliki, minat kita, kemudian kecerdasan kita dalam membaca peluang, bakat, kepribadian. Kadang ada orang tidak cocok. Tidak cocok, saya tidak pede, tidak cocok dengan karir seperti ini. Bisa di non linearnya bisa, selama itu sesuai dengan kepribadiannya. Buat apa kita melakukan sesuatu dengan rasa terpaksa? Kan seperti itu. Tetap harus diutamakan apa sesuai dengan kepribadiannya di situ. Kemudian tugas di sini pengajar dosennya itu ya saya katakan harus profesional secara profesi, karirnya di situ merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi
ada perencanaan. Kemudian melaksanakan pelajaran dapat meliputi kuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi, dan evaluasi. Kemudian ada merancang silabus, kemudian melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, kemudian melakukan penelitian dan perkembangan karya ilmiah dengan melakukan riset. Ini kalau dosen. Kalau guru bisa juga, cuma beda objek saja. Beda objek. Misalkan mahasiswa ganti siswa dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Mbak Moderator. Mungkin nanti bisa kita kembangkan dengan tanya jawab. Kita belum ngomongin masalah online soalnya. Di sini banyak peluang-peluang online bagi alumni sarjana atau bahasa Arab itu. Membaca peluang online, apalagi pandemi, saya kembang peluang di masa-masa online seperti ini terhadap sarjana bahasa Arab. Oke, saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Nanti saya tunggu tanya jawabnya. Baik, karena masih tersisa kurang lebih 3 menit, saya ingin bertanya langsung ini untuk menambahi penjelasan dari Ustadz Syarqawi, yakni bisa dijelaskan sedikit terkait strategi yang perlu disiapkan oleh mahasiswa dalam hal memilih karir. Bisa dijelaskan secara sedikit saja untuk mengisi waktu yang masih ada. Baik. Yang terpenting sebelum kita masuk strategi, kita harus mempunyai skill. Itu saya katakan tadi. Sebelum kita menentukan apa ranah kita, harus punya skill. Jangan sampai kita nanti dalam karir itu masuk kepada dunia yang salah. Skill itu harus apa? Potensi kita yang kita miliki itu apa? Baru setelah kita bisa membaca mereka-mereka apa yang kita miliki, apa rencananya. Peluang di bidang sastra itu dikembangkan. Jadi di skill dulu yang dimiliki oleh calon sarjana di sini. Skill apa yang dimiliki itu skillnya kan berbeda-beda. Ada minatnya skill tapi minatnya beda. Harus ini kepribadian dulu dari pribadi dulu. Jadi saya skillnya di bidang apa ya? Itu harus bisa mengenal terlebih dahulu. Baru setelah kita tahu saya ini cocoknya di bidang apa. Saya ini bakatnya di bidang apa. Seperti itu, Mbak ya, moderator. Baik, terima kasih, sangat jelas sekali ya tadi gambaran karir dari sektor linier. Sekarang kita beralih ke pemateri non-linier, yang mana kita juga akan mempunyai waktu yang sama, yaitu 30 detik, akan sesi diskusi dengan pemateri yang kedua. Beralih ke pemateri non-linier, tentu saja kita sering bertemu dengan orang yang memilih karir di luar gelar. Selalu ada pendapat yang pro dan kontra, tergambar pada informasi yang dikutip oleh Institute for Development of Economic and Finance. Berdasarkan data tersebut, ada 60,62% orang yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Pilihan bekerja di luar program studi sejatinya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Lantas, bagaimanakah gambaran dari karir itu sendiri bagi Ukhtina Ayun? Karena notabene menurut CV yang tadi kita bacakan, Ustadzah Ayun ini tidak linier ya karirnya dengan sarjananya, yaitu bahasa Arab. Kepada Ukhtina Ayun dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada yang terhormat Kaprodi PBA, Sekprodi PBA yang beliau berdua dulunya adalah dosen saya waktu saya masih S1. Dosen kebetulan kami berdua satu angkatan 2013. Dan yang saya banggakan teman-teman HMP PBA UINSA, jujur saya kaget ya, alhamdulillah banget HMP PBA makin kesini makin baik, makin hebat, makin keren-keren gitu. Jadi kami harap sebagai alumni HMP PBA, sebagai alumni PBA UINSA,
HMPPBA dan mahasiswa Bahasa Arab UINSA seterusnya bisa menjadi mahasiswa dan PBA yang makin keren gitu ya ke depannya. Amin. Nah, saya persingkat aja untuk tadi segala sambutan sudah disampaikan dan diwakili oleh Ustadz Abdullah Syarqawi. Dan saya ingin langsung aja ya ke materi. Kalau menurut saya atau menurut Ana pribadi, kebetulan Ana memang bukan linear ya. Ana lulusan PBA tapi sekarang bekerja di bidang bisnis. Bekerja di perusahaan distributor dan perusahaan distributor ini berlokasi di Jakarta Selatan. Perusahaan distributor ini kami mendistribusikan alat-alat kesehatan, diantaranya ada masker ke Alfamart, kemudian kami juga ada ekspor gula kelapa. Salah satu proyek yang sekarang Ana pegang juga masih dalam tahap sertifikasi organik untuk ekspor. Kemudian ada juga barang-barang lain seperti jas hujan dan sebagainya, kita banyak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang dulu waktu pertama kali masuk ke perusahaan, yang ditanya memang jurusan apa dulunya gitu, bahasa Arab gitu. Tapi Ana nggak dipandang sebelah mata sama orang-orang perusahaan, sama para manajer, sama HRD juga nggak dipandang sebelah mata gitu. Cuman dilihat kemampuannya bagaimana, sikapnya bagaimana, dan latar belakang dalam artian organisasinya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau menurut Ana sendiri, karir itu adalah aktivitas yang berhubungan dengan kerja, memang. Akan tetapi kehidupan seseorang di luar kerja itu yang mempengaruhi atau yang mempunyai peran paling besar dalam menentukan karir seseorang. Jadi nggak peduli kamu lulusan apa, nggak peduli kamu lulusan S1, S2, SMP, SMA gitu. Yang penting memang S1 atau masa kuliah itu harus ditempuh. Terlepas kamu ngambil jurusan apa, masa kuliah itu harus ditempuh. Kenapa? Karena masa kuliah itu nggak akan kita temuin banyak poin-poin dalam masa kuliah dan banyak hal-hal di masa kuliah atau di perguruan tinggi yang tidak akan kita temukan ketika kita tidak berkuliah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bilang buat apa sekolah tinggi-tinggi? Ya tingginya itu nggak mungkin tingginya S3 gitu ya, tapi paling bawahnya ya jangan SMA, setidaknya paling bawahnya itu batas terbawah kita daripada sekolah itu ya S1 gitu. Nah terus gini ya, kemudian untuk masalah tadi karir, menurut Ana sebenarnya semasa kuliah itu kalau misalnya kita bisa eksplor masa kuliah. Mohon maaf kepada peserta Anil Malyunia, harap untuk meng-unmute. Nah, oke. Jadi kalau misalnya ada yang bilang lulusan kuliah PBA buat apa, jadi apa nantinya, nggak usah takut, banyak kok yang mau nerima atau banyak perusahaan yang mau nerima, nggak peduli kita lulusan apa. Kalau kita mau nyari itu banyak, apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, itu banyak yang nyari kayak gitu tuh banyak. Tapi dengan catatan kita dibalik kuliahnya kita itu kita punya banyak pengalaman, kita punya jaringan. Itu beda, poin yang berbeda ya, poin yang berbeda. Kalau Ana kebetulan Ana dapat bisa ada di posisi supervisor sekarang kayak gini, bisa ada di posisi kerja di dunia bisnis yang kalau orang bilang lulusan PBA kerja di dunia bisnis gitu. Mana nyambungnya, nggak punya ilmu. Iya emang Ana dulu nggak punya ilmu. Ana kerja pertama kali di perusahaan ini juga nggak langsung jadi supervisor gitu. Ya dari bawah, dari staf biasa. Kemudian ya belajar, diajarin. Ya mental-mentalan aja lah gitu. Mental-mentalan aja, mau dibanting mental gimana pun. Ya yang penting gimana mentalnya kita gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau mentalnya dibanting, ya nggak usah kerja. Gitu kan, kelar, selesai urusan. Nggak usah berkarir, selesai, kelar urusannya gitu. Tinggal yang kalian cari itu apa gitu loh.
Jadi dulu kalau misalnya ditanya pasca kuliah itu mau kemana, alhamdulillah waktu itu udah punya teman-teman dan punya jaringan yang nawarin kerja di Jakarta gitu. Dan anak pindah kerja juga 3 kali ya kan. Tadi dari awalnya dari staf ketua umum partai, kemudian pindah ke redaksi Hidayatuna, redaksi media, kemudian akhirnya sampai sekarang berkarir. Dan kalau menurut Ana nemuin passion Ana yang pas tuh di sini, di perusahaan Ana yang sekarang ini gitu. Meskipun Ana nggak bener-bener nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu tentang dunia bisnis sih, tapi belajar gitu loh. Belajar itu nggak ada kata terlambat kok gitu. Meskipun kita lulusan PBA, tapi kalau misalnya ternyata kita memang karir dan passion, bedakan ya, passion kita itu ternyata di dunia yang berbeda dengan jurusan kita, why not gitu loh. Mungkin passionnya Ustadz Sarkowi itu ya di dalam mengajar. Memang dari dulu udah kelihatan, dari zaman kuliah memang beliau orangnya, kalau penyampaian apa segala macam itu luar biasa sekali gitu kan. Nah beda sama Ana gitu, Ana orangnya keluar gitu, sering kemana-mana, bukan jarang masuk kuliah ya, jarang masuk kuliah meskipun yang penting lulus 3,7 gitu kan. Yang penting lulus nilainya bagus gitu. Gitu. Kalau misalnya Ustadz Sarkowi kan derajatnya beda lah. Beliau kalau misalnya beliau memang dari dulu memang linear banget dan memang sudah passionnya beliau di bidang bahasa Arab gitu. Kalau misalnya Ana dulu kalau ditanya kenapa ngambil jurusan bahasa Arab, ya pengen belajar. Bener kata Ustadz Sarkowi, kuliah itu nggak usah mikir nanti karir kemana gimana itu nggak usah mikir gitu loh. Jadi fokus aja kita tuh belajar. Kita tuh kuliah belajar. Mau belajar apa aja nggak masalah kan, yang penting belajar, yang penting kita mau belajar dan mau diajarin gitu. Dan di samping kuliah itu, di samping mata pelajaran yang ada di kuliah atau SKS yang ada di perkuliahan, belajarlah di luar itu, organisasi misalnya, aktif berjejaring, aktif berkomunikasi dengan teman, kita berjejaring atau bertemu dengan teman-teman atau berkomunikasi dengan teman-teman non jauh di sana, misalnya seantar Indonesia lah atau gimana gitu. Kalau kalian punya jaringan ke sana, eksplor gitu, eksplor sama teman-teman ke sana gitu. Selanjutnya kita akan mulai sesi ini ya, yang mau diskusi, mau tanya jawab aja, karena kalau misalnya menurut Ana karir itu enak kita sharing gitu. Jadi teman-teman punya pendapat apa, pengen tanya apa, coba tanya aja nggak apa-apa. Baik, karena ini waktu kita antara moderator dan materi ini masih ada, nah tadi yang diungkapkan oleh Uktina Ayu itu selaras ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Syarkowi, yakni selain ilmu, skill dan pengalaman itu juga perlu untuk menunjang karir. Nah, bisa diceritakan lebih detail lagi apa sih peluang dan tantangan di dunia karir? Kuliah aku meskipun belajar apa ae gak apa-apa. Mohon maaf. Asalno Kepada peserta Ahmad Syafi'i, silakan di-mute mikrofonnya. Iya, Mbak, mau tanya, Pak. Oke. Langsung mau bertanya. Sebenarnya belum sesi tanya jawab. Nggak apa-apa, kita diskusi, nggak apa-apa. Sudah baik. Langsung saja, kalau begitu bisa ditambahkan sedikit dari pemateri untuk tambahan saja. Peluang dan tantangan serta strategi bagi sarjana bahasa Arab nih yang mau menempuh karir yang tidak selinier. Begitu. Bisa dijawab terlebih dahulu, baru kita ke penanya. Host mungkin bisa mute partisipan. Jadi untuk tantangan untuk non-linear ya. Jadi dulu waktu Ana pertama kali semester 6 atau semester 7, itu pasti sudah mulai kepikiran nanti mau kerja di mana, mau bagaimana, harus apa, kayak gitu. Kebetulan waktu semester 7 dulu, mungkin yang ngambil konsentrasi atau pariwisata, nantinya di PBA semester 7 atau semester 5 ya, saya lupa. Itu dulu Ana sempat ditawarin kerja di, jadi kan magang di mana namanya, di
tur umroh dan haji seperti itu. Dulu anak-anak pariwisata, zaman anak itu kita magang di umroh, travel umroh gitu. Nah kebetulan setelah magang 1 bulan, anak ditawari kerja sama owner turnya, sama owner travelnya. Mau nggak kerja gitu? Yang punya travelnya itu orang Arab. Jadi kaget juga karena waktu itu posisinya anak masih semester 7 gitu, masih semester 7 udah mulai kerja. Ya kalau saya dibilang pengen nggak pengen, siapa yang nggak pengen dapat gaji kan, lumayan dapat gaji, kuliah udah mulai jarang, kita masih bisa tetap kerja, masih bisa tetap kuliah gitu kan. Tapi ketika itu fokusnya anak memilih untuk tidak gitu, karena fokusnya belum lulus gitu. Kita nggak boleh serakah gitu, karena belum lulus. Jadi ya anak memilih untuk tidak ngambil tawaran itu gitu. Nah kalau misalnya untuk tantangan, sebenarnya banyak banget. Yang pertama itu kita harus tantang diri kita sendiri gitu. Kita itu mau ketika kuliah, kita udah dapat seberapa banyak ilmu, seberapa banyak jaringan, seberapa banyak sebanyak apa kita sudah berkomunikasi dengan orang di luar sana. Lingkup satu kampus tuh nggak cukup. Lingkup satu provinsi, teman-teman mahasiswa satu provinsi nggak cukup. Kalau bisa satu Asia sekalian. Punya teman di Malaysia, punya teman di Thailand, punya teman di Brunei, punya teman di Aceh, punya teman di Palu. Gitu. Kalau sekarang anak kurang tahu ya apakah PBA itu masih kebagian jatah untuk jadi perwakilan lombanya UINSA. Kalau misalnya debat, anak masih kurang tahu. Kalau dulu kebetulan alhamdulillah anak sama Ustadz Sarkowi itu 2 kali ikut jadi perwakilannya UINSA untuk lomba di PON ya, atau pokoknya pekan olahraga nasionalnya khusus perguruan tinggi Islam negeri. Kami ke Palu dan kami ke Aceh. Tahun 2015 ke Palu, dari 2017 kita ke Aceh gitu. Kami ketemu banyak teman-teman di sana. Kita berjejaring di sana, kita berkomunikasi gitu. Jadi kita kenalan gitu ya. Karena banyak kenalan itu karena sering berorganisasi juga di luar gitu, di luar UINSA ya maksud Ana. Jadi ketika mau lulus pun kebetulan Ana ditawarin, Mas aku mau lulus gitu, ada kerjaan nggak? Ada kerjaan di Jakarta, mau nggak gitu? Ya udah ambil aja gitu. Mau takut kan? Kalau takut ya nggak usah kemana-mana, di Surabaya aja jadi guru, cukup jadi guru aja gitu. Tapi tanyakan dulu, tantang dulu diri kalian sendiri sebelum kalian mencari tantangan di luar sana. Tantang dulu dirinya sendiri gitu loh. Tantang dulu dirinya sendiri. Kita sudah seberapa jauh kemampuan gitu. Sudah seberapa jauh mainnya kita. Kalau misalnya orang bilang kalau misalnya kita lagi berorganisasi, lagi ngopi, dibilang, alah mainnya kurang jauh. Lah benar itu. Kalau kita mainnya kurang jauh, ya nggak dapat apa-apa gitu. Anak dulu tahun 2015 sudah pernah jadi di UIN Malang. Itu dijadiin panitia, padahal bukan anak UIN Malang ya. Dijadiin panitia, kebetulan panitia panggilan waktu itu, jadi perwakilan dari beberapa kampus, ada 5 orang. Jadi Ana termasuk salah satunya. Terus di sana itu jadi tour guide-nya para tamu atau dosen-dosen yang dari Arab gitu, dari Timur Tengah. Waktu itu bahasa Ana juga masih belum yang kayak, masih kagok ya, karena jarang dipakai kan gitu. Waktu itu jarang dipakai. Jadi kita kan kuliah kan hanya sekadar belajar ya, kita nggak berkomunikasi dengan bahasa Arab secara utuh gitu. Jadi ketika ketemu orang tuh awalnya ketemu orang Arab awalnya masih kagok gitu. Tapi lama-kelamaan oke udah lancar gitu. Pernah ditegur bahasa Arab Ana tuh jelek gitu sama orang Arabnya langsung gitu. Tapi kata dia nggak apa-apa gitu, karena belajar gitu. Malah ditawarin mau nggak ke Aljazair gitu, sekolah sama saya di sana gitu. Dia tawarin sama dosen Aljazair. Sesekali pun masih chattingan via Facebook gitu. Nah, Masya Allah gitu punya banyak teman sharing, dan dulu masih sering kayak ngucapin selamat Idul Fitri atau Idul Adha, tahun baru Hijriah dan sebagainya kayak gitu. Cuman kalau sekarang sudah lama lost contact karena udah anak juga udah nggak pakai Facebook ya, karena udah mengurangi aktivitas di sosial media seperti itu. Kita mencari tantangan di luar gimana bisa berkarir dengan background bahasa Arab. Tantang dulu diri sendiri gitu loh, tantang dulu diri sendiri di luar semasa kuliah itu, di luar sesi atau SKS kuliah, tantang dulu diri sendiri dalam hal yang lainnya gitu. Sudah moderator?
pagi hari ini yang telah menyampaikan pemaparan dari materi masing-masing, yaitu dari sektor linear dan non-linear. Sepertinya tadi sudah ada peserta yang tidak sabar untuk bertanya kepada kedua materi. Nah, kesempatan itu nggak 2 kali, jadi bagi kalian yang ingin mengajukan pertanyaan dengan ketentuan raise hand, ya sudah, saya lihat sudah ada yang raise hand atas nama BSA 2021 Ahmad Syafi'i. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofon. Begini Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Pak kepada kakak yang kedua, materi kedua itu. Boleh, silakan. Bagaimana pengalaman kakak ketika kakak itu lulusan sastra Arab Kak ya? Bahasa Arab. Bahasa Arab Kak ya? Setelah PBA. itu kakak ketika mencari pekerjaannya itu tidak sesuai dengan jurusan kelulusannya. Itu apa ya? Bagaimana ya Kak ya? Pengalaman kakak itu bagaimana kok bisa diterima gitu loh Kak? Oke, paham. Dan pengalaman yang enak dan yang tidak nyaman, yang dinyaman. Ini kertas minyak sing kertas minyak, kertas kado sing bener. Karena jadi sekjennya DPP ITLA. Mungkin ada beberapa teman yang tahu ITLA dan mungkin ada beberapa teman yang belum tahu. Kebetulan waktu itu jadi sekjen dan masa berakhirnya, jadi Ana lulus kuliah itu masih posisi jadi sekjen. Terus November karena muktamar, nah baru selesai. Nah, ketika itu sebelum lulus, ketika Ana ada acara itu abroad atau program mengajar ke Malaysia, kebetulan ada senior ITLA yang ngajak ke Jakarta. Mau nggak kerja di Jakarta? Waktu ditanya kerja apa? Ya pokoknya ada kerjaan di sini. Nah, dari situlah, oh ya udah, ikut aja, nggak apa-apa, nekat, bondo nekat. Orang Surabaya kan gitu, bondo nekat aja, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalnya dibilang untuk saat ini, kalau dibilang enak enggaknya sih, misalnya kita kayak lagi kuliah, lagi kerja gitu ya. Terus karena kan kita dari jurusan PBA, yang notabene itu jauh berbeda dengan perusahaan yang Ana tempati sekarang gitu kan, di urusan bisnis. Nah, ketika terjadi sesuatu atau ketika ada hal-hal yang tidak enak, pasti ngungkitnya jurusan gitu loh. Belum punya ilmu dulu tuh awalnya masuk sini tuh nggak punya ilmu apa-apa, nah gitu itu biasa lah gitu ya, diain aja ya, emang bener kan gitu, emang kuliahnya dulu bahasa Arab, nggak linear dengan pekerjaan sekarang gitu ya, cuman di situ aja sih gitu. Cuman kalau misalnya enaknya sih ya gitu. Kuliah ini ya belajar niat yang lain gitu. Jadi kerja ya sama kayak kuliah, ya udah kerja aja gitu. Kalau misalnya nanti belum punya ilmunya ya belajar. Udah gitu aja, sesimpel itu gitu. Oh iya Kak. Baik, sudah terjawab ya. Ini di kolom room chat sudah ada 2 pertanyaan ditujukan untuk pemateri pertama, untuk Ustadz Syarkowi.
Jadi pertanyaannya adalah, apakah untuk menjadi penerjemah membutuhkan teori dalam menerjemah? Jika iya, apa saja teori untuk bisa menerjemah? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar kita bisa lancar dalam berbicara bahasa Arab? Pada Ustadz Syarqawi, dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Menjadi penerjemah membutuhkan teori. Ya, harus. Teori itu harus. Tapi poin pentingnya nanti pengaplikasiannya. Jadi teori iya, biasanya ketika kuliah itu saya ada lupanya itu teori menerjemah. Karena apa? Ketika sudah kita melaksanakan itu, kita tidak berkatut pada teori. Seperti halnya misalkan teori mengajar. Seperti itu. Secara dalam kuliah iya, tapi ketika di lapangan kita akan mencampur adukkan itu. Misalkan di dalam terjemah, misalkan teori, misalkan harfiah, bisa. Secara harfiah, gimana menerjemahkan secara harfiah? Ini biasanya di pesantren. Harfiah, misalkan kalau bahasa Jawanya utawi, saya kurang paham kalau bahasa Jawa itu. Iku, apalagi, dan seterusnya. Kalau dalam bahasa Madura, misalkan dining, panika, dan seterusnya. Itu secara harfiah. Bisa misalkan dengan cara bebas. Tapi biasanya orang kalau mau memahami penerjemahan secara bebas, itu harus bisa dari harfiah itu, secara harfiah harus paham. Tapi orang yang bisa menerjemahkan secara harfiah belum tentu paham terhadap isinya. Jadi nanti ketika kita sudah mengaplikasikannya itu harus ada campur aduk di situ. Jadi ada banyak di situ teori-teori untuk bisa menerjemah, termasuk pendekatannya dan seterusnya. Kalau saya silakan jelaskan sekarang mungkin butuh satu SKS mungkin ya dalam menerjemahkan itu. Kalau usah 2 SKS, mungkin 1 SKS untuk membahas tentang teori terjemah. Kemudian bisa dicari itu teori-teori menerjemah. Cuma nantinya kita setelah memahami teori itu, penerapannya. Orang banyak paham teori-teori itu, tapi kita tidak diasah. Kalau menerjemah, bagaimana bisa? Penerjemahan itu butuh kebiasaan. Saya dulu awal-awal belajar, paham tentang ini, kosakatanya paham, secara harfiah paham, tapi untuk membentuk satu paragraf, ketika ingin membentuk suatu penerjemahan secara yang bahasa gaya bebas misalkan, itu kesulitan. Kenapa? Belum terbiasa. Terus selanjutnya, ini ya, pertanyaan kedua, cara kita bisa lancar dalam berbahasa Arab. Paksakan. Saya dulu pernah bertanya ketika ada teman saya bertanya pada salah satu dosen, ingin lancar berbahasa Arab, disarankan kursus. Karena kampus di Indonesia itu yang non asrama itu akan kesulitan menjumpai lingkungan berbahasa. Akan kesulitan. Jadi kembali pada diri sendiri, kelancaran. Mentok nggak bisa menemukan kursus. 1 bulan, 2 bulan kursus. Liburan kuliah kursus. Itu saya rasa paling simpel, paling ampuh, dan paling efisien. Sangat lugas. Kursus. Karena intinya apa? Berbicara lancar, berbicara itu butuh lingkungan, butuh kebiasaan. Nah, ini nanti termasuk pada jenis belajar yang pembiasaan itu. Pembiasaan. Jadi kita bisa tahu salah kita di mana karena faktor biasa itu. Dalam teori dalam psikologi belajar kita akan jumpai masalah itu. Dalam psikologi belajar itu, ini kembali pada psikologi belajar, mata kuliah ketika S1 harusnya ada dalam pendidikan itu. Itu akan menjumpai itu bagaimana pembiasaan di situ. Sangat berpengaruh terhadap pembelajaran khususnya dalam bidang bahasa. Itu kalau kita ingin lancar dalam berbicara bahasa Arab. Jangan pedulikan kaidah, sudah belakangan itu. Belakangan. Yang penting bisa tampil pede, mampu percaya diri berbicara kepada lawan bicara. Skillnya harus dipupuk dulu. Dipupuk harus dibangun terlebih dahulu. Saya rasa sama dengan Mbak pemateri kedua, Ibu Qurratu Ayun. Ketika awal-awal belajar bahasa Arab, dipaksakan seperti itu. Nggak usah malu belakangan. Nahwu belakangan, kaidah belakangan. Kaidah sebelakangan seperti itu. Mohon maaf, iklan ya. Iklan ya. Angga Halim, harap dimut. Terima kasih. Baik.
Kemudian selanjutnya, ini kalau belum puas bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Selanjutnya yaitu untuk materi satu lagi, saya lagi nih. Cara kita meningkatkan skill bahasa di bidang nahwu sorob. Beda dengan nahwu sorob, beda dengan berbicara. Kalau misalkan belajar nahwu sorob itu biasanya menggunakan kognitif, yaitu bagaimana peserta didik itu misalkan diajak berpikir, kemudian makanya nahwu sorob itu tidak cocok ketika diterapkan kepada anak misalkan di bawah 11 tahun karena belum waktunya kognitif itu. Ini saya masih ingat ya kuliah bahasa Arab itu pembiasaan 7 tahun masih sudah mau masuk pada kognitif tapi masih anggaplah masih pengenalan. Baru umur 11 tahun kira-kira umur 5 tahun atau maaf umur kelas 5 SD atau 6 SD sudah bisa masuk kepada nahwu sorob. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak khususnya formal jangan menggunakan istilah nahwu. Nah, akan kesulitan mubtada apa itu mubtada? Sebut saja subjek. Itu. Sebut saja subjek. Kemudian kita meningkatkan skill bahasa Arab di bidang nahwu sorob. Begini, belajar gitu, kalau kita menggunakan gaya klasik, kita akan menganggap bahwa pintu utama ilmu adalah guru. Guru yang berbentuk manusia. Itu pintu utama. Untuk masuk pada itu, masuk pada satu pintu. Sedangkan satu guru itu dikeroyok oleh banyak peserta. Dikeroyok oleh banyak murid. Dikeroyok oleh para audien, para santri. Coba sekarang itu dirubah. Apa namanya? Satu peserta didik, satu siswa, satu santri, satu mahasiswa dikeroyok oleh berbagai sumber. Itu kan pasti dipaksa masuk. Satu tidak bisa, pasti yang lainnya bisa. Satu, guru. Dua, buku. Tiga, media. Media itu ada banyak. Sharing, ada grup WA, misalkan ada Facebook, ada Instagram. Saya rasa banyaklah dalam media sosial itu yang mempelajari tentang nahwu. Masuk di situ. Terkadang kita itu ada di grup yang acak-acakan, tapi kita di satu kesempatan bisa mengambil manfaat, bisa beristifadah daripada grup itu. Jadi seperti itu. Jadi coba dirubah. Yang awalnya kita hanya fokus pada satu orang untuk bersama. Sekarang kita balik, semua untuk satu orang. Semua yang pada di sekeliling kita itu adalah milik kita. Kita masuk itu, perbanyak baca, bertanya, harus ada guru, kajian diskusi online, sharing online, termasuk pada non Arabnya misalkan. Karena apa? Biasa non Arab itu yang kuat sorofnya, kalau yang orang Arab itu. Yang kuat sorofnya, nahunya kurang misalkan. Kalau Indonesia kebalik, sorofnya kurang, nahunya yang sangat kental. Biasanya seperti itu pendekatannya. Sorof kadang kebingungan lain, sorof itu macam-macam. Jadi dibalik. Yang awalnya menjadi apa namanya? Jar atau subjek, mana objeknya adalah satu, pintu utamanya adalah satu, sekarang kita balik. Karena status kita adalah bukan siswa lagi. Bukan siswa lagi. Sudah apa namanya? Mahasiswa. Saya rasa bisalah berpikir, mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah, seperti itu. Apalagi ini kan bukan ilmu usul. Saya rasa boleh-boleh saja pelajari ilmu nahwu sorob dari media dan seterusnya, dari buku yang kita baca. Bagaimana cara kita mengaitkan dengan penghafal Al-Quran? Maksudnya menghafal bagaimana? Misalkan kalau untuk memahami bisa. Makanya untuk menerjemah itu sesuaikan dengan skill atau wawasan yang kita punya. Ini menerjemahkan Al-Quran misalkan, penghafal Al-Quran berarti kan menerjemahkan. Kalau nahwu sorof hanya untuk menghafal, apa kaitannya? Tapi kalau menerjemahkan misalkan wawasan kita, kemampuan kita. Kalau kita belum pernah belajar tafsir, itu akan kesulitan biasanya ketika ingin menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan tafsir. Misalkan kita di bidang fikih, sangat jarang, karena biasanya kosakatanya itu berbeda. Tapi kalau kalian, antum sudah mulai masuk pada dunia Al-Quran, tafsir Al-Quran, memahami Al-Quran, minimal Al-Fatihah misalkan, yang kita baca setiap hari itu, ketika sholat, itu harus tahu artinya. Bisa, jadi pendekatannya, al-madkhal misalkan, di mana kita masuk pendekatan, pengantarnya apa, masuk kepada sebelum kita pahami dulu, ada wawasan. Karena apa? Dalam bahasa Arab itu unik. Uniknya itu gimana?
kita bisa paham satu teks kalau kita bisa membaca dengan benar. Di saat bersamaan, kita bisa membaca dengan benar kalau kita itu paham terhadap maksudnya. Itu dalam bahasa Arab uniknya di situ ya, karena mungkin karena faktor tidak berharokat itu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris misalkan, kita bisa memahami artinya kalau kita kalau membaca sudah tidak ada khilafiyah. Tapi kalau misalkan membaca, ada baca dhamma atau kasra atau ini jadi subjek, apa jadi objek, kita bisa memahami itu kalau sudah tahu maksudnya. Kita akan tahu maksudnya kalau kita itu bisa membacanya. Itu dalam bahasa Arab. Jadi sulit untuk menjelaskan secara teori gimana kita misalkan kita bisa memahami, menjelaskan tentang Al-Quran. Karena proses itu kadang tidak terasa tiba-tiba bisa. Butuh 1 tahun, setengah tahun bisa. Jadi saya rasa wawasan itu perlu digali terlebih dahulu. Selanjutnya saya lagi ini dari baik Sofwatul Qalbi. Mohon izin pada umumnya mahasiswa Arab yang dipelajari oleh mahasiswa adalah bahasa Arab Fusha, sedangkan bahasa Arab keseharian orang Arab bahasa Amiyah. Begini, kadang kita itu memahami Fusha itu hanya yang sesuai dengan Al-Quran ataupun kitab. Iya, betul. Awalnya seperti itu. Dalam bahasa Arab itu ada apa istilahnya? Lahjat ya. Bedakan antara lugah dengan lahjat. Lugah dengan lahjat itu berbeda. Jadi kalau misalkan lahjat bahasa Syria, apakah itu fusha? Fusha juga Arab. Cuma dari versi apa dulu, misalkan tidak termasuk dari Quraisy misalkan. Lahjatnya saja berbeda. Seperti halnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa lahjatnya lahjat mana? Surabaya kah, Kediri kah, Jogja kah, Jawa Tengah, Ngapak itu juga bahasa Jawa, cuma beda lahjat saja. Madura juga sama seperti itu, antara orang timur Sumeneb misalkan orang Bangkalan, Sampang, Pamekasan itu beda lahjat saja, cuma bahasanya sama, bahasa Arab. Jadi cakupan fusha di sini, cakupan fusha saya rasa di sini disukai kalau Puan kepada Ustaz Nuzul diharap untuk mematikan mikrofon. Baik. Jadi ukuran fusha di sini adalah tidak hanya monoton pada satu lahjah di situ. Banyak cakupannya. Kalau kita belajar misalkan bagaimana bahasa Arab versi Mesir. Mesir mengatakan adalah bahasa Arab paling fusha adalah bahasa Mesir, kata mereka. Bahkan ada yang mengatakan yang paling fusha adalah bahasa Sudan, kata mereka. Ada yang mengatakan Saudi, kata mereka. Seperti itu. Jadi antara Sudan, Mesir dengan Saudi itu sama-sama mengklaim misalkan. Versi Mesir mengatakan bahasa paling fusha adalah bahasa Mesir, sehingga standar banyak dipakai adalah bahasa Mesir. Ada faktor. Ada banyak faktor. Di antaranya adalah dalam industri perfilman misalkan Mesir itu maju. Mesin maju, modern Mesir itu. Jadi seperti halnya bahasa Inggris versi Amerika sama British. Yang sekarang dianggap lebih maju itu gengsinya itu adalah Amerika. Kenapa? Bisa jadi karena faktor perfilmannya itu maju. Seperti itu. Begitu dengan Mesir, perfilmannya, musiknya misalkan maju. Sudan mengatakan yang paling fusha adalah Sudan. Karena apa? Bahasa Arab adalah bahasa pemersatu. Di Sudan itu mirip Indonesia. Banyak bahasa-bahasa daerah di situ. Jadi pemersatunya adalah bahasa Arab, sehingga orang-orang yang belajar bahasa Arab dipastikan belajar bahasa fusha. Kalau di Mesir misalkan ada dua. Ada fusha dan yang amiyah, sehingga hampir bercampur baur di situ. Cuma dikatakan Mesir yang fusha adalah yang paling fusha, karena saya rasa faktor itu. Karena dalam perfilmannya juga laku, lebih unggul daripada negara-negara lain. Padahal status dari Mesir adalah Afrika, bukan Jazirah Arab. Jadi dalam bahasa juga seperti itu. Saudi juga mengatakan seperti itu. Dalam amiyah juga ada amiyah yang untuk yang musaqqaf, ada yang ghairu musaqqaf. Ada orang yang terdidik, ada orang yang tidak terdidik. Hampir bisa dipastikan orang tidak akan paham bahasa Arabnya orang yang ghairu musaqqafin, orang yang tidak terdidik. Maksudnya tidak terpelajar. Maksudnya bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang bawah-bawah itu, kayak orang. Kalau orang yang terdidik misalkan bahasanya amiyahnya dosen, guru ketika menyampaikan materi kadang tercampur dengan bahasa amiyah. Cuma itu kategorinya yang yang bahasa Arab yang amiyah yang musaqqaf. Saya rasa masih sedikit bisa. Contoh misalkan seorang ulama besar, saya ketika nonton videonya,
ada Syekh Asy-Sya'rawi misalkan mengatakan mau bilang apa namanya kultu misalkan, itu kiltu. Nah gitu ya. Misalkan lagu-lagu Arab kita pernah dengar harusnya mengatakan lagu Arab misalkan saya menyukainya ana syi'tuha yang cocok. Itu mengatakan ana syi'taha. Tidak sesuai dengan kita itu. Cuma kita paham. Itu berarti kategori amiyah yang musaqqaf, untuk yang saya rasa akademisi lah, terdidik seperti itu. Ada yang non akademisi, misalkan bahasa-bahasa di pasar itu akan kita kesulitan menggunakan bahasa itu, bahasa-bahasa yang seharian itu. Saya rasa seperti itu. Terus selanjutnya untuk kita dapat memahami ucapan orang Arab, maka istima'nya harus bagus. Sering-sering latihan istima' itu. YouTube ditonton. Bagaimana orang Arab mengatakan berita, ingin paham tentang berita itu biasanya bahasanya lugas. Bahasanya lugas dan juga sangat sederhana. Biasanya domir itu kembalinya kemana itu tidak jelas kalau berita. Tapi kalau kita terbiasa dengan berita, itu kita akan lambat laun akan menguasai uslub ataupun gaya bahasa penyiar berita. Misalkan ya, dalam bahasa Arab ketika bahasa berita atau bahasa mengatakan domir itu biasanya kita tahu domir itu kembali ke depan. Ini kadang dalam bahasa berita itu domir kembali ke belakang. Contoh misalkan dalam kunjungannya Bapak Presiden dalam kunjungannya Bapak Presiden menyampaikan itu biasa dalam bahasa berita atau bahasa jurnal khususnya bahasa berita tertulis misalkan fi ziyaratihi Omar Raisil Jumhuri bi ilqa'i . Kita perhatikan teksnya di sini. Fi ziyaratihi. Harusnya hi itu kembali kemana? Ke depannya. Hi kepada siapa? Ternyata tidak. Hi ini kembali kepada kalimat setelahnya. Dalam kaidah nahwu sharaf misalkan yang klasik ini tidak dijumpai. Tapi dalam bahasa yang kekinian, khususnya bahasa jurnalistik, bahasa berita, itu sudah mulai ditemukan. Makanya standar bahasa Arab sekarang itu berkembang. Tidak hanya Al-Quran, hadis, kemudian syair. Syair terpotong, sudah selesai. Al-Quran masih ada, cuma bahasa Al-Quran itu jamid, beku, tidak bisa berubah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Begitu juga dengan hadis misalkan. Sudah termaktub. Tapi yang berkembang sekarang di sini adalah bahasa jurnalistik. Ini bisa dipahami, harus dipahami oleh pembelajar bahasa Arab. Supaya ada bedanya antara mahasiswa dengan mahasantri seperti itu. Tidak hanya berkutat pada kitab kuning, cuma ada kemampuan-kemampuan lain yang harus dimiliki oleh sarjana bahasa Arab. Supaya apa? Menjadi skill, menjadikan dia lebih pede untuk nanti ketika sesuai dengan tema kita berkarir di lingkungan bahasa Arab seperti itu. Jadi harus bisa. Skill harus punya. Masalah nanti kalian ingin bekerja, berkarir di pendidikan itu kan tergantung rasa saja. Kalau misalkan pemateri kedua, asalkan dia nyaman dengan tempatnya, kenapa tidak? Kalau saya misalkan berbeda. Kalau saya ingin berkarir harus dalam dunia pendidikan misalkan. Karena memang karakter saya seperti itu. Ketika saya cerita sedikit, misalkan kemarin saya CPNS tidak ikut. Ketika lowongan CPNS tidak ikut. Alasannya simpel. Tidak ada lowongan dosen gitu aja. Yang berbahasa Arab. Belum ada lowongan dosen bahasa Arab. Sehingga saya tidak ikut. Ada yang jurusan dengan bahasa Arab yang sesuai, cuma bukan di bidang pendidikan. Dan saya tidak mau masuk itu. Karena bukan kriteria saya. Bukan karakter saya. Saya merasa tidak pas ketika saya masuk pada dunia ini. Makanya sudah, saya tidak ikut. Karena setiap orang kan beda rasa gitu aja. Saya tidak mengatakan ini tidak linear, salah, apa ini tidak sesuai, ngapain. Enggak seperti itu. Tergantung rasa. Pasti saya rasa perkuliahan itu berguna. Khususnya mengasah idealisme. Dia harus punya bekal di situ, harus punya bekal. Berpikir secara rasional dan seterusnya. Jadi gitu ya penanya, termasuk yang ingin bisa berbahasa Arab. Simpelnya kursus gitu aja. Ingin menerjemah, harus bisa teori juga, harus latihan. Perbanyak baca. Karena hubungan dari menulis itu adalah membaca. Kita kurang membaca, bagaimana kita bisa menulis, kita bisa menerjemah. Kita ingin berbicara, hubungannya adalah istima'. Apa yang kita dengarkan, kita aplikasikan dari mulut kita ucapkan. Kita tanpa mendengarkan, gimana kita bisa berbicara, maharatul kalamnya.
Orang tuli tidak akan bisa bicara. Kalau misalkan tuli dari lahir bisa jadi itu bisu. Bukan karena bisu dia tidak bisa bicara, tapi tidak ada informasi yang masuk. Begitu juga dengan menerjemah, kurang baca, informasi sangat sedikit, gaya-gaya bahasa kita terapkan. Ketika membaca sangat kurang, bagaimana kita bisa menulis informasinya yang kita terima. Inputnya sesuai apa, outputnya sesuai dengan input yang kita terima. Orang yang membaca saja belum tentu bisa menulis, apalagi yang memang tidak suka membaca. Orang yang seringkali mendengarkan belum tentu lancar bermuhadatsah, berbicara, apalagi yang memang tidak mau mendengarkan, latihan mendengarkan. Karena kita bukan hanya simak, tapi istimak gitu ya. Bedakan antara simak sama istimak. Untuk yang Al-Qur'an ya seperti itulah, latihan, harus ada wawasan di situ. Harus ada wawasan. Harus ada kolaborasi dari dua disiplin ilmu, misalkan dalam bahasa Arab harus bisa, dalam studi ulumul Quran juga harus bisa. Seperti halnya begini, ada juga ini saya lupa menyampaikan di awal, termasuk juga peluang dari alumni bahasa Arab itu misalkan mendirikan sebuah kursus bahasa Arab lah khususnya. Kursus bahasa Arab. Dan ini bisa dicakup oleh orang yang juga non-Arab, yang penting pecinta bahasa Arab dan mampu di bidang bahasa Arab. Tapi dengan catatan harus ada pengimbang. Tidak hanya bisa berbahasa Arab, cuma harus bisa memanage. Seperti halnya menerjemah itu, tidak hanya bisa bahasa Arab, juga harus ada wawasan di bidang ilmu itu. Ingin mendirikan kursus atau lembaga bahasa Arab, di samping bisa berbahasa Arab, menguasai bahasa Arab, juga harus bisa memanage di situ. Karena kalau manage-nya kurang ya ambruk juga jadinya. Seperti itu. Saya rasa seperti itu. Jadi masalah fusha juga sama, jangan anggapan fusha cuma satu. Karena setiap negara itu mengklaim fusha. Syria, Syam juga, kemudian Mesir juga, Saudi juga, Sudan juga, Libya bahkan bisa jadi menganggap itu fusha. Cuma lahjatnya saja yang berbeda. Kalau misalkan Iran itu sudah bukan kawasan Arab, bahasanya biasanya itu ya mirip-mirip bahasa Persia itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sudah sangat detail sekali ya jawabannya. Semoga dari keempat pertanyaan para peserta terjawab sudah. Kita sudah berada di sesi akhir dari acara. Izinkan saya selaku moderator untuk sedikit memberikan statement yang berhubungan dengan ilmu sebagai penunjang karir, yaitu al-adabu qabla al-ilmi, dan selalu utamakan moralitas sebelum intelektualitas. Sebelum menutup webinar pada pagi hari ini, akan ada sesi pemberian sertifikat secara simbolis kepada pemateri. Kita mulai dari Ustadz Syarqawi terlebih dahulu. Kepada petugas, dipersilakan untuk share screen. Bisa di-split layarnya, sertifikatnya untuk Uktina Ayun atau Ustadz Syarqawi terlebih dahulu ini petugas. Nah, silakan di-split layarnya, sertifikat berikut pematerinya. Untuk sertifikat pemateri kedua,
Baik, langsung saja kepada seluruh partisipan kita persilakan untuk menyalakan kamera. Petugas bisa mengakhiri share screen-nya. Untuk seluruh peserta diharap bersiap. Memberikan pose terbaik sebagai bukti telah menghadiri acara webinar pada pagi hari ini. Petugas siap? Silakan. Siap, mohon dihitung ya. Ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Apakah sudah, petugas? Sudah. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan dan teruntuk kedua pemateri kita yang sangat spesial pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayun, apa kabar Ayun? Alhamdulillah. Ya Allah. Di mana ini? Di Jakarta. Di Jakarta. Saya aja yang eksis di Surabaya kayaknya. Nggak kemana-mana. Ke Jakarta main. Ya Allah, partner debat ya. Dari zaman jelek. Dari zaman jelek ya. Sampai zaman saya. Teman-teman pionir pada komen. Anak pionir. Pak, mau tanya, Pak? Iya, siapa? Siapa? Mau nanya ke siapa ini? Bisa PPT-nya untuk di-share-kan di grup. Grup. Oh, nanti saya kirim ke panitianya aja ya? Nanti saya kirim ke panitia ya. Guru Ayun, bukan Guru Ayun, Guru Ayun. Ya. Ayun ini apa, Mas? Suka ke luar negeri apa bidangnya? Ini sih dinas ke Jawa aja. Jawa aja ya. Saya internasional, Yun. Daring tapi. Lagi apa namanya proses proyek sama orang Dubai. Makanya lagi nyari, kalau punya buku-buku itu dong tentang apa bisnis bahasa Arab, kalau punya Wirausahaan itu ya. Iya, aku nyari susah ya. Iya, di dunia ini apa yang susah, Yun? Nyari di Google nggak ada tahu. Ini banyak menyapa teman-teman HMP nih. Saya juga alumni HMP nih. Ya lo seneng banget ya nggak sih pasti ngeliat HMP aktif kayak gini tuh seneng banget. Waktu saya itu nggak gini-gini amat. Waktu saya dulu itu nggak gini-gini amat. Debat bahasa Arab, ke debatnya. Nggak tahu kalau sekarang apa ranahnya ini. Ini sekedar informasi, Mbak Qurrata Ayun ini memang partner saya ketika saya masih maba sampai saya setelah skripsi ikut lomba debat bahasa Arab ya sama dia ini. Jadi nggak nyangka ketika panitia yang hubungi saya tanya siapa satunya Qurrata Ayun. Loh, kok bisa gitu. Iya. Motivasi buat teman-teman apa namanya? Mengasah skill juga, mengasah skill bahasa Arab. Oh ya, ini ya mungkin buat teman-teman yang mau ngasah skill apa namanya maharoh 4 maharoh sekaligus ikut debat bahasa Arab dijamin.